muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunianya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja buat segenap juga umatnya Nabi, buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini insyaallah Syekh Ali diampuni di alam kuburnya, dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibikin taman-taman surga di alam kuburnya, dan beliau dalam tanda petik ya, insyaallah kata Allah juga ahlul Quran itu hidup, orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah hidup, bal ahya gitu. Hidup, enggak mati, tentu saja dengan pengertian yang hanya Allah yang tahu ya. Dan insyaallah kita semua juga menyusul nanti dalam keadaan yang husnul khatimah, wafat di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang mengerjakan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan yang masih pada hidup, biar ada kesempatan bertobat, terutama saya Yusuf Mansur ya, ada kesempatan minta maaf, ada kesempatan menyelesaikan PR-PR keduniaan, PR-PR dengan si A, si B, si C, PR-PR apa saja yang membuat kita terhalang nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sakit biar pada sehat, yang pada punya utang biar pada lunas, yang pada sedih biar pada bergembira, yang susah biar pada senang, yang jauh dari Allah biar pada dekat, yang lalai biar pada ingat, yang belum haji umroh biar pada haji dan umroh, yang hidupnya banyak kesia-siaan biar manfaat, buat yang banyak kebutuhannya, banyak keperluannya biar dipenuhin oleh Allah Jalla Jalaluh, buat yang ada jeleknya hubungan dengan siapapun, apalagi sama orang-orang tuanya, mertuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, kerabatnya, kawan-kawan, tetangga kanan kirinya, sama siapa aja biar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, biar pada sehat badannya dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya, bagian depan, bagian belakangnya, seluruh bagian dari tubuhnya, sel-selnya semua dibikin muda, dibikin hidup, dibikin baik, dibikin benar, dibikin nyaman tuh badan, afiah, dibawa ibadahnya enak. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kekayaan, keberkahan, keridhaan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan dikasih betul sama Allah apa yang kita minta. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Mari kita baca suratul Fatihah biniatin qabul, syafaatir Rasul, taysiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillah. Kenapa saya diamanahkan Mbak Deva ya di komunitas ini luar biasa? Kenapa dan bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya pribadi gitu ya, kenapa dan bagaimana mencintai Al-Quran? Memang Al-Quran ini gimana ya, dia punya cara baca, tangga nada gitu ya. Kalau buat saya ya, for me personally gitu ya, nagom gitu ya, cara melantunkan yang benar-benar begitu banyak. Dan saya menemukan dengan izin Allah, rahmat Allah, kenikmatan ketika membaca Quran.
Bahkan saat saya misalkan tidak dalam keadaan mentadabburkan isinya. Dan ini kebanyakan orang mostly gitu ya, memang tidak tahu artinya. Artinya dia cuma baca. Tapi ketika dia baca gitu ya dengan kemampuan melagukan, ketika dia baca dengan kemampuan pakai nada, makanya kalau begini nih ya benar ingat Syekh Ali gitu. Luar biasa. Suaranya enak, ya merdu gitu ya. Dengerin bacaan dia mendatangkan ketenangan, ketentraman gitu. Jadi buat saya yang pertama adalah ketika ditanya kenapa dan bagaimana supaya bisa mencintai Al-Quran, ya memang dari ngebacanya, dari cara bacanya. Tidak akan ada orang mampu membaca buku yang ditulis oleh manusia betapapun bagusnya, novel misalnya, buku motivasi misalnya, buku dari seseorang yang diidolakan misalnya, dia ngefans misalnya, apapun itu bentuk, judul, model, kajian, isi dari buku itu yang berulang-ulang dibaca, nggak bakal ada yang bisa, nggak bakal ada yang mampu, dan nggak bakal ada yang mau juga. Hanya Quran, hanya sesuatu yang beririsan dengan Allah dan Rasulnya, yang diizinkan oleh Allah ketika berulang dan berulang, berulang dan berulang, makin nikmat. Coba ada yang bantu nulis di kolom chat. Kecuali yang beririsan dengan Allah dan Rasulnya, bersentuhan, bersinggungan, berhubungan dengan nama Allah dan Rasulnya, maka apapun itu kalau dilakukan berulang dan berulang itu nggak akan bisa gitu. Membosankan, kosong. Dia kehilangan jiwa, kehilangan ruhiyahnya, kehilangan spiritnya, kehilangan manis, atau setidaknya tidak diberikan kemanisan strong rohiyah yang berbeda ya, kecuali ketika dia melakukan pengulangan dan pengulangan, baik menyebut maupun beraktivitas, itu di sana ada nama Allah dan Rasulnya. Nah, gimana tuh cara nulis di komennya? Panjang ya. Contoh dagang kan sebenarnya berulang dan berulang kan, betul nggak? Dagang berulang dan berulang. Coba dia nggak pakai bismillah, nggak diirisin ke Allah, nggak ada hubungannya sama Allah, nggak dihubungin ke Allah. Bahwa dia berdagang, dia pengen bangun masjid, dia berdagang pengen nyantranin anaknya, nyekolahin anaknya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dagang, dia kemudian dia berzikir, sambil berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdagang, dia sempetin baca Quran. Maka pekerjaan dagang yang berulang dan berulang, ada ditimbulkan nanti rasa manisnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditimbulkan rasa indahnya, akan ditimbulkan kemudian sesuatu yang akan berbeda yang disebut dengan keberkahan. Pekerjaan juga sesungguhnya adalah sesuatu yang dilakukan berulang dan berulang, tapi nanti dia makin lama kosong. Sebenarnya secara psikis, secara psikologis ini juga masuk akal, karena ketika dia menyebut, beririsan, bersentuhan, berhubungan dengan Allah, menghubungkan pekerjaannya dengan Allah, maka ada sesuatu yang membersamainya, ada sesuatu yang menjadi spirit, ada sesuatu yang menjadi vision atau goals itu. Maka itu aja udah akan menjadikan dia berbeda. Udah tuh, dia akan punya semangat yang berbeda, motivasi dan inspirasi yang berbeda. Nah, apalagi misalnya memang baca Quran yang memang bukan cuman beririsan kan, bukan cuman bersentuhan dan berhubungan. Quran ini memang kalamullah. Maka semakin dia kemudian membacanya berulang dan berulang, lagi dan lagi, terus menerus dia baca, maka kenikmatanlah yang akan muncul, keindahan yang akan muncul.
Karena itu kita menemukan orang-orang yang panjang umurnya karena dia bersama Quran. Saya pernah ketemu satu Profesor Mansur ya, coba di googling, ahli sejarah. Profesor Mansur Surya Negara kalau tidak salah. Beliau ke rumah kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umurnya 94 tahun kalau tidak salah. Ya. Siapa? Ahmad Mansur Surya Negara. Iya, Ahmad Mansur Surya Negara, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur Surya Negara. Coba cek usianya, tanggal lahirnya dicek. Beliau ke rumah saya, Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ummatihi al-anwar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Beliau sehat banget sehat untuk usia 90-an tahun. Ya, berapa? 86 Pak. Enggak. Kelahiran 35. Salah itu, 90 lebih. 90 lebih. Ya oke lah, kalaupun 86 ya. Ya, kalau ke saya sih sekitar 94 ya, kurang lebih. Itu duduk bangun dari kursi enggak pegangan tangan. Enggak begini loh, enggak gitu. Langsung bangun aja. Ketika saya berbicara sama dia, enggak nampak ada kecacatan di panca inderanya. Daya ingatnya, nyambungnya ketika bicara, responnya ketika bicara. Dia ketika berbicara dengan lawan bicara memberikan gesturnya, memberikan air mukanya, memberikan kemudian wajah yang bukan wajah orang tua gitu loh, bukan wajah sepuh. Ntar ada sesuatu yang menarik yang terkait dengan Quran. Izin Allah ketika kemudian kami membawa ke Darul Quran, sedangkan di Darul Quran itu masjidnya itu kan naik ke atas kan, 2 lantai dia. Untuk masuk ke lantai utama itu dia di lantai kedua. Tahu nggak, Prof Mansur ini nggak pegangan tangan dan nggak mau dituntut. Dengan bercanda beliau bilang, saya kan anak muda, masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahilhamd. Ketika kemudian sholat, kami siapkan kursi karena khawatir namanya orang udah tua gitu ya. Kan kadang-kadang anak muda aja nih umur 30 gitu. Nah, ada yang duduk kelamaan bangunnya pincang-pincang. Duduk kelamaan bangunnya pincang-pincang, nggak tahu deh tuh apa kolesterolnya dah tinggi, apa asam uratnya dah tinggi. Nah ini saya siapin kemudian kursi. Beliau lagi-lagi senyum, ketawa dan bilang, Dinda, Ananda, lupa ya, saya ini anak muda. Dan saya menyaksikan Mbak Deva ya, Mbak Deva Ali Jabir ya, Mbak Deva Syekh Ali Jabir dan semua komunitas yang mencintai Quran. Saya menyaksikan sholatnya sempurna, rukunya layaknya anak muda, bangun dari sujud layaknya anak muda. Enggak kelihatan kalau yang ada di depan kami ini adalah seorang yang sudah dikaruniai umur begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mau tahu rahasianya apa? Beliau bercerita, dari umur 17 tahun beliau senantiasa salat malam dan hampir relatif tidak pernah putus hingga usia 90-an tahun, di mana setiap salat malam beliau menghatamkan surah Al-Kahfi. Coba itu, coba itu para pendengar yang budiman ya. Ini bukan budiman ya, budiwati. Ibu-ibu. Coba itu salat malam
dengan surah Al-Kahfi penuh sempurna dari umur 17 tahun. Dan beliau meyakini itulah yang membuat beliau panjang umur. Allahu Akbar. Jadi ketika amanah ini disampaikan oleh Mbak Deva kepada saya agar saya berkenan untuk memberikan tausiah di khataman Quran, ibu-ibu semua, zamannya Mbak Deva, kehormatan sekali buat saya. Temanya adalah kenapa dan bagaimana kita bisa mencintai Quran. Kok harus kita mencintai Quran? Kok kudu kita mencintai Quran? Maka jawaban yang pertama dari saya berdasarkan pengalaman dan perasaan saya adalah dengan izin dan rahmat Allah, saya menikmati membaca Quran itu. Di tempat-tempat yang lain banyak sekali kita mendapati orang-orang yang khatam tiga hari sekali gitu ya. Memang umurnya panjang-panjang dan panca inderanya, masya Allah, kayaknya tuh sel-selnya tuh nggak ada yang mati gitu. Sel-selnya tuh nggak ada yang rusak gitu, nggak ada yang mengalami degeneratif gitu. Allahu Akbar. Saya ngiri, saya banyak dosanya, saya banyak kesalahan dan keburukannya. Waktu untuk Quran juga ya tidak semeriah, tidak semegah ya ibu-ibu semua yang mengikuti kajian ini ketika kemudian berhasil mengkhatamkan Quran di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan dan kesibukannya. Nah, tinggal memang bagaimana kemudian kita bisa membaca Quran ya, kalau bisa dengan sedikit mempelajari gaya baca, nada baca gitu. Dan tadi saya bilang bahwa Quran ini istimewa. Kenapa? Karena bisa dibaca dengan berbagai cara, bisa dibaca dengan berbagai lagu, tangga nada, bisa dibaca dengan berbagai ton ya, yang itu semua punya kenikmatan yang berbeda. Ketika saya misalkan suasana sedih gitu ya, kita sholat gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pakai tangga nada begitu tuh, nyes gitu ke hati. Ya. Ketika kemudian kita bergembira, kita pakai ton yang juga bergembira. Bismillahirrahmanirrahim. Tonnya sama, dinaikin dikit beatnya jadi beda. Quran tuh. Makanya beda nih ketika kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Berbeda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda. Dan udah ada penelitian tuh. Ya, udah ada penelitian bahkan dari seorang anak SMA, begitu kata sang guru. Dan guru yang ngomong ini non muslim. Tanaman yang di ngajiin sama tanaman yang gak di ngajiin. Tanaman yang di ngajiin dengan tanpa nada, tanpa lagu, tanpa tone ya. Dengan tanaman yang di ngajiin dengan murattal, tilawah yang indah, beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz itu kan ustadz. Bisa, semua juga bisa kalau mau mah.
Dengerin aja misalkan suara syekh siapa gitu yang disukai di surat yang sama, di ayat yang sama, berulang dan berulang. Ntar juga nepa, ntar juga nular. Misalkan ambil suara Syekh Ali ya, baca surat apa begitu, kita puter terus. Ntar suara kita nepa tuh, dikit-dikit bakal sama. Lagu aja yang gak dijamin sama Allah, lagu manusia yang gak dijamin sama Allah, syair manusia, teks kalimat manusia, dan kemudian intonasinya dia ketika menyanyikan itu, sing a song gitu ya, kita ngikut beatnya dia kok. Apalagi Quran yang memang dijamin sama Allah. Saya tuh benar tuh ketika sedih, ketika bergembira, ketika kemudian mau mencari teman, nyari sahabat, ya saya baca Quran gitu. Ini teman banget. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Enak gitu. Hati itu sambil mandangin pemandangan ketika di mobil itu. Hati luka gitu, misalkan ada yang ngomongin hati luka, ada yang nyaci maki hati luka, ada yang ngomongin dengan narasi yang dibalik-balik dan nampaknya betul. Hati tercabik-cabik gitu, antara pengen menghajar balik gitu ya, jangan dirubah itunya, antara menghajar balik gitu ya dengan kemudian menerima, antara menghajar balik dengan menyabarkan diri, antara menyabarkan balik dengan kemudian melaporkan, antara menyabarkan diri dengan pengen ngajar gitu. Nah, ngebuang energi negatifnya itu piye carane? Quran. Di Quran tuh nyerap gitu. Gitu. Yang tadinya muarah gitu. Gitu. Yang tadinya sudih gitu. Gitu. Dinyerap tuh energi-energi negatif tuh luar biasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngaji aja udah, dibawa ngaji aja udah. Wasal, sebel, kecewa, bad mood, hati nggak bener, hati luka betul. Tahu lah, misal teman-teman apalah, ada yang ketipu, ada yang dibohongin orang, ada yang difitnah orang. Kayaknya kita itu pengen ngelawan gimana, nggak ngelawan gimana gitu. Maka amanah dari kajian ini, kenapa dan bagaimana kita mencintai Quran dengan izin Allah Jalla Jalaluh adalah dengan membaca. Itu dia nyerap tuh dasar. Energi-energi yang gak benar, yang membuat kita naik darah, naik pitam, yang membuat kita kemudian marah dan nanti jadi malah tambah gak keruan lagi urusannya. Itu diserap sama disat gitu. Nah, ya buka Quran, jeder gitu, begitu buka Quran, ya seketemunya kita baca. Misalkan yang ada di hadapan saya surah An-Nahl, silakan dibuka surah An-Nahl. Silakan dibuka surah An-Nahl. Kita coba seketemunya nih ya, kita seketemunya silakan dibuka surah An-Nahl, surah ke-16 ya, ayat 119 sampai 128. Monggo silakan dibuka. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 119 128. Ibu-ibu nanti atau barangkali ada yang mendengar dari teman-teman TKW di Hong Kong ya. Sebutannya bukan TKW sekarang,
sebutannya pahlawan devisa ya. Teman-teman di Hong Kong, di Korea Selatan, di Taiwan yang nggak ketemu sama anak dan suaminya, kangen rindu sama kemudian orang-orang tuanya, daripada ngelamun dan kerinduan itu tidak menjadi energi hebat, bawa ke Quran, ngaji. Nanti Quran akan nempelin energi rindunya itu tuh, zeng. Mbak Deva kangen sama Syekh Ali, Mbak Deva rindu sama Syekh Ali, ya. Kerinduan itu kemudian tempel sama Quran, waduh luar biasa. Sudah dibuka An-Nahl ya, halaman terakhir menjelang surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya menggambarkan gitu ya, misalkan ada yang mancing-mancing kemarahan, mancing-mancing emosi, mau gitu ya menjelaskan kekepoan masyarakat itu, tapi udahlah, bawa ngaji aja dah. Percaya atau tidak ya, kemarahan hilang, kekecewaan hilang, dapat rasa penerimaan, dapat rasa ketawakalan. Mobil begitu, jadi mobil lihat-lihat YouTube itu, Ustaz udah lihat YouTube ini, Ustaz udah lihat YouTube itu, belum, coba lihat deh, ini orang ngomongin Ustaz kok jahat banget, aduh, Ustaz kok begitu, aduh, Ustaz kok sampai bohongin orang kayak begono, aduh, pengen gitu rasanya jawab, tapi jawab tuh sayang amat ya mulut gitu. Baca Quran aja dah. Seketemunya nih, saya juga di depan saya seketemunya bukan jeder gitu. Ketemu nih misalkan anak, kita baca dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
الصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Demi Allah ya, ini kita main buka-buka aja loh Pak, suratnya. Enggak direncanain enggak apa. Istri saya ngingetin kan semalam, Pak, jangan lupa itu Kadeva. Iya insya Allah. Terus kita bahas kan, kenapa kita mencintai, harus mencintai, dan bagaimana kita mencintai Quran. Dibacanya aja udah enak gitu. Kita menyampingkan gitu ya soal tadaburnya dulu deh gitu. Kita namanya orang kagak ngatri ya kan, kagak paham, kita bukan guru, bukan sastra Arab lagi. Nah, baca aja gitu. Terus nggak sengaja gitu kan kita yang ngomong-ngomong gitu, saya cerita kan kalau lagi sedih, ntar kalau lagi kayak ada lawan, kalau lagi kayak ada musuh gitu. Apalagi pada saat misalkan kita punya nih kemampuan balas banget, kita punya nih kemampuan untuk nge-kick balik, nyerang betul, punya nih kemampuan untuk ngehancurin bahkan gitu. Aduh enggak deh, itu negatif banget gitu, supaya itu keserap gitu. Yang tersisa jadi jernih gitu, bersih, bening, sambil bersiap-siap misalkan nanti naik lagi jadi kasus hukum baru misalnya ya, jadi kasus fitnahan baru misalnya, jadi kasus kemudian yang ngeribetin baru misalnya. Ya udah, dipersiapkan ngadepin. Nanti juga Quran selain menyerap, ntar jadi urusan Quran gitu loh. Quran yang ngadepin dah begitu. Nah bagaimana caranya? Saya ngaji aja. Tapi ternyata ngajinya bener loh. Coba kita lihat nih, kita lihat terjemahannya, kita lihat. Ini hari Sabtu kan? Betul ya? Sabtu ini hari? Iya. Hah? Iya, Sabtu. Betul loh, ini hari Sabtu loh. Perhatikan nggak? Ternyata ada kosakata Sabtu. Kayak bercanda. Kayak bercanda loh. Allah ini kayak bercanda ya. Coba lihat ayat 124. Ayo semuanya lihat ayat 124 ya. Kita nggak membawa ke tafsirnya ya,
Kita nggak membawa ke tadaburnya. Ini kita lagi bawa Quran, pokoknya kita buka aja jeder gitu. Kita buka aja gitu. Kita buka aja sembarang gitu. Pokoknya saya cuma pengen nunjukin cara baca sih sebenarnya. Melagukan, menadakan, melanggamkan gitu ketika membaca Quran. Nah, coba lihat 124, ternyata ada kosakata Sabtu di sini. Kayak bercanda kan? Kayak bercanda loh bener. Ketemu 124 surah An-Nahl. Innama ju'ilas sabtu. Wih, Sabtu ketemu. Allahu Akbar. Innama ju'ilas sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Mungkin setiap nanti teman-teman yang ikut baca dan membaca artinya akan menemukan sesuatu nih. Emang Quran itu lawan bicara yang baik banget. Quran ini emang teman ngobrol yang hebat betul gitu. Hidup. Coba lihat ayat 121. Saya ketika membaca ayat 121 itu swing gitu loh. Tadinya kiri jadi kanan. Tadinya mikirin omongan orang yang ngejelek-jelekin, jadi mikirnya apa? Mikir ini kondisi terkini suasana hati saya, suasana batin saya. Karena mungkin minggu-minggu depan akan dinaikin lagi, dinaikin terus dan segala macam. Nih kok jadi kayak edisi curhat. Enggak, ini real time ini. Saya paham beliau-beliau dan mereka-mereka yang hari ini kemudian menyerang saya dari berbagai sisi. Habis ini biasanya suka pakai pengacara gitu ya, kemudian mensomasi, terus kemudian naikin ke polisi mana gitu. Biasanya begitu, karena dari 2014 seperti itu gitu. Nah, saya sih lebih milih bertahan, menjadi juara bertahan ya, lalu berharap ada kebaikan nanti dari situ entah apa. Yang saya pikirin konstruksi hukum, kena enggak, salah enggak, keliru enggak, bener enggak tuh pada orang itu, dan apa yang dituduhkan seperti apa konstruksi hukumnya. Saya lihat aman, ya udah terserah deh. Nah, saya udah bilang bahwa membaca Quran kemudian akan menenangkan hati. Membaca Quran mendatangkan berbagai keindahan. Keindahan rasa, keindahan pikiran, keindahan kemudian cara berpikir, keindahan kemudian cara memandang kepositifan. Kebetulan dengan izin Allah, atas rahmat Allah SWT, saya paham ya, saya paham artinya gitu. Makanya saya mengajak teman-teman semua baca lagi ya, lalu baca terjemahannya. Tadi 124 dulu tuh, 124 dulu. Pengajian ini hari Sabtu pagi. Kan Allah kayak bercanda. Ada kosakata Sabtu. Saya dari 2014 tuh dilaporin sana, laporin sini. Ada kali berapa markas kepolisian gitu, dari mulai Baraskrim dan Polda Polres di Indonesia ini. Kerjaannya bolak-balik BAP apa segala macam. Saya dianggap berlindung di balik kekuasaan. Nggak ada. Itu benar-benar BAP gitu. Setiap mau melaporkan gegap gempita, press conference dan lain sebagainya. Giliran pada kalah nggak ada press conference-nya. Terus wa amma saya bagaimana? Wa amma saya karena izin Allah dan rahmat Allah udah keserap tuh energi kemarah. Ya marah lah, siapa juga kagak marah sih, pengen bener-bener mukul balik, nyerang balik, ngelaporin balik. Tapi Quran menyerap ini gitu. Energi-energi negatif tuh jadi kagak ada. Nah, kita nyambungin ya, dan memang bukan nyambungin, emang ini tersambung betul gitu. Dan ini juga sekaligus menjawab bukan cuma bukan satu jawaban doang soal dari cara baca, tapi ntar ngefek kemana-mana nih.
ketika mentadabburi, ketika merenungi, ketika kemudian melihat isinya, menambah gede hati, menambah luas pikiran, menambah nyaman, menambah tenang dan sebagainya. Oke. Untuk lebih membumi, saya ingin menunjukkan lagi ayat yang tidak sengaja kita baca. Lembar yang memang kita buka-buka aja. Kagak rencanain dari kemarin. Mbak Deva, nanti kita ngaji surah An-Nahl ya. Lembar terakhir. Kasih tahu dah tuh ibu-ibu yang pada khatmul Quran deh. Siapin Qurannya, siapin An-Nahl ayat-ayat terakhir, lembar terakhir. Enggak kan? Ini ngalir aja. Nah, ketika kemudian ada kelompok yang jelek-jelekin saya dengan izin Allah, atau jelek-jelekin ibu, bapak semua, menggali segala aib, keburukan, kesalahan, benar-benar ngejar gitu ya. Terus kemudian ada 1-2 kerugian, sebenarnya kerugian material dan imaterial yang kalau kemudian kita bawa ke ranah hukum ini menarik, karena begitu ada faktor kerugian material dan imaterial ini bisa diangkat. Tapi Quran lihat cara menyerapnya nih, cara Quran menyerapnya. Coba lihat ayat 121. Coba lihat ayat 121. Waduh, pas banget buat saya. Ya elah, kata Allah apa? Udah sih, pikirin yang cinta-cinta aja tuh. Udah sih, ya. Walaupun pujian itu memang untukku, tapi aku izinkan juga ada hamba-hambaku yang juga memujimu. Nanti kamu kembalikan padaku lagi pujian itu. Sebagaimana ketika orang kemudian mencaci, yang mencaci itu juga bukan mereka, tapi atas izinku, maka kembalikan juga cacian itu padaku. Mana yang kamu lihat? Caciannya kah atau pujiannya kah? Ada orang yang memang menghalangi, tapi akan ada orang yang membantu. Ada orang yang membuat sesak napas, tapi akan ada orang yang membuat lega nafas itu. Ada orang yang memang membuat engkau bersedih, tapi ada orang pasti yang bisa membuat engkau gembira. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan kamu, tidak senang dengan kamu, tapi selalu ada orang-orang yang aku buat, kata Allah begitu, yang juga suka dan senang kepadamu. Ada orang-orang yang akan menolak kamu, tapi juga ada orang-orang yang nanti akan menerimamu. Maka kamu kadang-kadang memang kehilangan, tapi kamu juga nanti akan dapat juga sesuatu. Ada kalanya memang kamu tidak berhasil, tapi ada kalanya juga kamu berhasil. Ada kalanya kamu jatuh, tapi ada orang mengulurkan tangan untuk kemudian kamu bangkit, jalan dan berlari. Ada kalanya air mata itu keluar dari tangis kesedihan, tapi aku juga suka dan senang memberikan air mata kegembiraan. Yang mana yang kamu lihat? Kufur atau syukur? Lupa atau bersyukur? Baca yuk ayat 121. Syakiran li an'umih, syakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya jalan yang lurus. Siapa ini? Kisah tentang Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim lebih mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan Allah akhirnya kemudian choose him and give him the right way, gitu. Jalan yang lurus, ya. Dipilih menjadi the chosen one, gitu. Ini nggak sengaja gitu loh, tapi swingnya keren banget gitu loh. For me personally gitu ya, alhamdulillah, terima kasih lo dikasih majelis ini pagi-pagi gitu loh, ngecas banget itu. Minggu yang lalu itu loh, Mbak Deva, transaksi 25 juta dolar loh, nggak main-main loh, 350 miliar menjadi di hold dan cenderung batal karena pemberitaan. Wah,
Kalau secara manusianya kan, gitu kan ya. Secara manusia gila loh, ini bukan juta loh. Bukan belas, bukan puluh, bukan ratus, dan bukan sekedar miliar. It was 25 million dollar, 25 juta dolar cash. It means 350 billion rupiah. And then kemudian karena suasana langit pemberitaan, pabong, Yusuf Mansur nipu, Yusuf Mansur bohong, Yusuf Mansur konsultannya yang memang mengantar perusahaan investasi itu ke saya bilang, "Tat, ini izin Allah cerita, langitnya begini lagi, ente nggak ada reaksi apa-apa, ente nggak mengkonter apa-apa, ini bagaimana ceritanya? Investor kan yang begini-gini masalah, Tat." Saya cuma bilang sama dia, udah tanggung dari 2014. Ya kalau emang ada masalah gue selesain kok. Gue nggak pernah lari, gue ada. Kalau emang mau pada nyari selesai, mah gue nggak kemana-mana juga. Dan akhirnya tanggal 23 Agustus, padahal itu strategis banget ya buat kemudian kita gedein itu satu perusahaan yang saya punya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian diayun buat, nah namanya 350 miliar cash kan sesuatu kan. Nggak jadi loh izin Allah itu. Nah, saya mau milih sosok siapa ini gitu, mau milih perilakunya siapa, mau milih kemudian contoh ya reaksi yang diberikan oleh siapa gitu loh. Nah, ternyata Quran membawa kita kepada Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat dari ayat 120-nya. Kita naik ayat 120-nya. Tolong minta air hangat, air putih. Dari ayat 20-nya, 120 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguh Nabi Ibrahim adalah seorang imam, ummah yang dapat dijadikan teladan. Patuhnya sama Allah bukan main, taatnya sama Allah bukan main, tekunnya sama Allah bukan main, disebutnya qanitan. Semua apa dipenuhin dah gitu, berusaha dipenuhin, dimaksimalin penuhinnya, dibikin sempurna pemenuhannya, itu dia qanitan. Terus juga bukan buat siapa-siapa dan bukan buat apa-apa, lillah, buat Allah Subhanahu wa taala, hanifa, benar, lurus, lempeng, bersih. Walam yaku minal musyrikin, dan enggak menjadi orang-orang yang musyrik. Sampai sini aja, ketika ayat ini saya baca, di nuansa saya berbeda. Nanti bisa jadi teman-teman semua punya pengalaman interaksi yang berbeda-beda ketika membaca ayat yang sama. Karena kesedihannya bisa jadi beda, kegembiraannya bisa jadi beda, betul gak? Suasana hati, pikirannya lagi beda, hari-hari yang dijalani juga lebih beda. 6 orang berkumpul, 40 orang berkumpul, ini 78 orang berkumpul di layar Zoom, belum di layar IG, Facebook dan lain-lain sebagainya. Nanti ada mungkin di YouTube. Akan beda. Kalau saya bacanya gimana ayat 120? Sob, hati-hati loh sob, itu ujian loh sob. Begitu dapat masalah kayak begini, ntar ketemu asar, kamu bad mood nggak? Ketemu asar, kamu tetap riang gembira nggak? Kan WA-nya tuh abis Johor Mbak Deva. Tat kayaknya gagal nih gitu. Tat itu. Biasanya kan orang kalau puyeng-puyeng gitu, sholatnya malas-malas gitu. Ada gua udah doa, udah apa dah, aduh, gitu kan ya, gitu kan ya. Nah, tetap track on the track, tetap qanitan lillahi tidak.
Kalau kamu tidak qanitan lillah, maka kamu berarti tidak hanif. Gitu mikirnya. Waduh. Nah, ini ayat nih buat saya, ini ngaji buat saya jadinya nih. Biarin dulu gue desi curhat buat ibu-ibu deh. Tapi kan kita curhat samar ya, nggak cerita yang bagaimana juga. Ini cerita jadi hikmah begitu. Oke? Terus lihat ayat berikutnya, potongan berikutnya. Walam yaku minal musyrikin. Ada ujungnya 120. Walam yaku minal musyrikin. So, lu yang bener dong iman lo. Lu yang bener dong tauhid lo. Lu butuh berapa sih? Kalau lu pikir tuh duit bisa datang dari investor, kemana tauhid lo? Kemana iman lo? Ketika lo berpikir, Sof, ketika kamu berpikir ada orang yang bisa ngasih dan membatalkan, ketika ada orang yang bisa ngasih dan kemudian menggagalkan, orang, manusia, kan musyrik jatuhnya. Harusnya kan Allah aja, kan begitu. Yang ngasih duit Allah, yang ngadain Allah. Kalau nggak jadi juga ya Allah aja gitu. Kalau kamu bilang nggak jadi sebab si A, si B, si C, loh memang ada Tuhan selain aku, kata Allah, yang bisa membuat kamu tidak dapat A, B, C, dan D. Ada Tuhan selain aku kah yang bisa membuat kamu juga bisa dapat A, B, C, dan D? Aduh, ini ayat buat gue banget dan ini Mbak Deva. Buat saya benar. Walam yaku minal musyrikin. Suf. Jangan sampai kemudian 350 miliar yang kamu gadang-gadang misalkan. Kan kita ada proyek-proyek, saya udah ceritakan Mbak Deva ya. Ada yang ratusan miliar, ada yang triliun, ada yang lain-lain. Allah ngebenerin dulu nih cara berpikir saya. Kayak diajarin dulu gitu. Tenang. I will coach you, kata Allah. I will train you. Oke. I will prepare your heart gitu ya. Dapat dalam kondisi hanif, dapat dalam kondisi bertauhid, dapat dalam kondisi tetap muslim, bukan musyrik. Mukmin, tetap mukmin, bukan musyrik. Jangan sampai kemudian kamu bisa begini dan begitu kalau ada duit. Oh, iman kamu di mana? Walam yaku minal musyrikin. Yang keren ayat berikutnya apa? Syakiral li an'umi. Ayo dong, syukuri nikmat-nikmatku. Orang COVID pada lewat loh, orang COVID pada meninggal loh. Maaf salah satunya gurunda kita, Syekh Ali Jabir. Suf, emang duit aku belum kasih kepada kamu. Yang gede-gede kagak ada yang aku kasih ke kamu, belum. Tapi nyawamu masih kuperpanjang. Masa kamu perpanjang nyawa kamu hanya untuk menggerutu? Masa kamu aku perpanjang nyawamu, hanya untuk kamu sebel terhadap ini dan itu? Ibarat kata kita tamu di planet bumi ini, lalu Allah berikan gunung untuk bisa dilihat, sungai untuk bisa dilihat, pepohonan semua, tapi tidak ada yang menggembirakan kamu. Aku tuan rumah yang jelekkah, kata Allah? Sehingga kamu tidak bisa memilih nikmat-nikmatku agar kamu bisa bersyukur. Lalu kamu memilih yang gak jadi, yang gak senang, yang begini, yang begitu. Sof, jadi Ibrahim dong. Syakira li an'ami. Dia memilih untuk mensyukuri nikmat-nikmatku. Karena itu aku jadikan dia the chosen one. Al-Mujtaba, the chosen one. Lihat redaksinya. Ijtabahu. Ada ayat 121 surah An-Nahl. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu. Menjadi apa? Menjadi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakep benar. Kira-kira Allah mau ngomong pada saya di edisi hari Sabtu ini, tenang aja sih sob. Ntar kali dari Mbak Deva ada investor dari mana itu, Udahlah, kata Allah, syukuri dulu nikmatku, thankful dulu. If you grateful, I will give you more. Tenang dulu, Sof. Udah tenanglah. Kalau kamu nanti mau aku guide, kalau kamu nanti mau aku berikan petunjuk, maka petunjuk itu didahului dari apa? Kalau kita tarik ke belakang mundur,
kalau pengen jadi the chosen one dan jadi orang yang diberi petunjuk, kalau kamu mau menjadi orang yang dipilih dan diberi petunjuk, kita tarik ke belakangnya apa? Pertama, bersyukur tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakir li an'umi. Jangan ngelihat, pokoknya yang kagak enak udah jangan dilihat. Yang enak-enak aja dah. Yang ngeselin, yang nyebelin jangan dilihat dah. Yang apa namanya, yang bikin kita girang, ketemu istri, senyum, ketemu anak-anak, ketemu Aisyah. Cari Suf, pasti banyak nikmatku yang bisa membuat hatimu senang. Jangan melihat sesuatu yang kuuji kepadamu sehingga aku kesannya Tuhan yang hanya memberikan kamu tuh kesusahan. Suf, kalau begitu judulnya, kamu tidak akan menjadi the chosen one, kamu tidak akan menjadi al-mujtaba dan muhtadin. Jangan Suf. Syukur. Tarik ke atas lagi, tarik ke atas 120-nya, benerin tauhid kamu. Tarik lagi kemudian, kamu harus jadi orang yang hanif. Tarik lagi ke atas berikutnya, kamu harus menjadi orang yang qanitan lillah. Tarik berikutnya, pelajari tentang Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan, kalau kita lihat, kalau ini kan Allah nyuruh saya mempelajari tentang Ibrahim ya, Ibrahim spirit ya, Nabi Allah Ibrahim spirit. Nabi Ibrahim kan bukan diambil, dia kasih kan. Kan diminta baik-baik sama Allah. Ismail diminta baik-baik sama Allah, betul nggak? Hah? Bukan diambil. Dia punya kekayaan, perniagaan, perdagangan di Mesir. Disuruh kemana coba? Disuruh pindah ke tempat yang kagak ada apa-apa. Dan gak boleh bawa apa-apa. Cuman bawa bininya doang, yakni Siti Hajar. Dan bawa perlengkapan, perbekalan seadanya. Ternyata salah satu nanti hikmahnya adalah Nabi Ibrahim jadi tahu dimanapun rizki ada Allah. Gak bawa apapun, kalau Allah udah mau ngasih rizki pasti ada. Udah Nabi Ibrahim kata Allah gitu, ya Ibrahim jangan kayak orang ketakutan apa, ada aku udah tinggalin semuanya. Nabi Lut itu kan sepupuan ya, misanan, saudara dah paling enggak gitu. Nabi Lut ya, sama-sama di Mesir sama Nabi Ibrahim. Nabi Lut disuruh ke Jordan, ke kaum Sodom. Nabi Ibrahim disuruh kemana? Disuruh ke lembah Bakkah, yang kita kenal dengan Makkatul Mukarramah, Makkatul Mukarramah. Ini dua-duanya disuruh ke tempat yang kagak enak ini. Lagi enak-enak dagang ini dua-duanya ini. Lagi enak berdakwah, lagi enak membangun imperium. Nabi Lut disuruh meninggalkan semuanya, lalu membawa istri dan anak-anaknya, gitu ya. Putrinya tuh, putri-putrinya kemana? Ke Jordan. Nabi Ibrahim ke Mekah. Enggak boleh bawa apa-apa. Pergi aja udah. Saya disuruh belajar tuh tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim spirit tuh. Keren. Api berkobar. Kita lari. Kita lari tunggang langgang. Tapi di kisah Ibrahim nanti ya, kapan-kapan kita ngaji lagi begitu izin Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masuk aja. Gila kan ini. Ini ilmu the winner kayak apa coba? Ilmu the winner kayak apa coba ibu-ibu? Di Babilonia, Raja Namrud, ya kan? Dibakar itu satu ruangan, satu tempat, atau satu rumah begitu, atau satu perapian. Nggak tanggung-tanggung, bakarannya juga bukan sejam 2 jam. Kilawakola ada yang bilang sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Disiapin semua orang, satu kerajaan disuruh ngelihat dulu. Di sini nanti Ibrahim akan kami bakar, gitu kan? Jadi nggak gini loh, nggak disulut bensin, bung gitu, lalu Ibrahim dimasukin. Nggak, disiapin secara psikologis dulu. Jadi kalau kayak yang Belasono nih, teman-teman yang Belasono yang rajin banget ngangkat derajat Yusuf Mansur dengan izin Allah, disiapin genderangnya dulu, genderang disiapin gitu. Indonesia ngelihat gitu. Ntar abis itu somasi dah. Habis somasi kemudian deng masuk ke kepolisian. Tuh.
Cara pandang ketika ngaji itu emang beda-beda tiap orang. Tapi apa yang kemudian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? So, lihat kekasihku Khalilullah. Khalili, perhatikan kekasihku. Apa aku suruh dia meninggalkan Babilonia? Tidak. Aku suruh dia stay, menetap. Dan nanti menyambut api itu. Ketika api itu benar-benar menyala, lihat Suf, aku perintahkan justru dia akan ada di dalam api itu. Dan nanti kamu